Halo, oke kita langsung bahas ya. Ini soal catatan Anda tentang error messages yang sering muncul waktu kita pakai tool Energy Plan. Misi kita kali ini kita bongkar bareng-bareng biar Anda nggak cuma tahu cara benerinnya, tapi juga paham kenapa sih error ini muncul. Nah, kita mulai dari yang ini nih, yang kayaknya spesifik banget. Pesan soal jumlah baris data distribusi itu harus, persis 8.784. Kenapa harus segitu ya? Selamat datang. Iya, angka 8784 itu bukan sembarangan. Itu tuh jumlah jam dalam setahun. 24 jam kali 365 hari. Kadang 8760 kalau bukan tahun kabisat. Tapi intinya, data setahun penuh. Energy Plan butuh data lengkap gitu buat modeling variasi musiman. Beban puncak, ya pola energi setahunan lah. Oh gitu. Jadi kalau jumlah barisnya, nggak pas, itu tandanya data input Anda bisa jadi data demand listrik per jam atau data anginnya, itu nggak lengkap atau salah format. Penting banget ini buat nangkep dinamika sistem energi sepanjang tahun. Oke. Jadi ini soal kelengkapan data waktu ya, data temporal. Nah, ngomongin format, catatan Anda juga nyinggung soal itu, kayak nemu 335,0H, padahal program maunya cuma 335,0. Kelihatannya sepele ya, tapi fatal. Betul sekali, program analisis kayak Energy Plan ini bisa dibilang rewel soal format angka. Ada karakter aneh kayak H gitu aja udah bisa bikin perhitungannya berhenti. Terus perhatikan juga pemisah desimalnya. Pakai koma atau titik. Kadang sistem operasi atau setting regional komputer kita beda sama yang diharapkan program. Nah, ketidakkonsistenan kecil gini sering jadi sumber error. Iya ya, kebayang sih, bikin pusing nyarinya. Makanya, penting banget buat ngecek dan bersihin data dulu sebelum masuk model. Validasi di awal gitu. Setuju. Lalu, nah ini dia yang mungkin paling sering bikin garuk-garuk kepala. File nggak ditemukan. Misalnya file WinWest.dk 2009, kok nggak ada? Katanya ini bisa kejadian kalau kita dapat file dari orang lain atau pas upgrade versi tapi lupa nata ulang folder ya. Nah, iya, ini masalah manajemen file dan struktur direktori. Penting banget memastikan semua file yang dibutuhkan, terutama file data distribusi yang kita buat sendiri atau dapat dari orang lain itu ada di folder yang benar. Di Energy Plan itu disebut library. Apalagi kalau habis update versi, misalnya dari versi 9 ke 10 atau yang lebih baru. Pastikan semua library, data, distribution, cost, dan lainnya itu ada di bawah satu folder induk. Namanya biasanya Energy Plan Data. Programnya harus tahu persis gitu, di mana nyari bahannya. Oke, jadi lokasi folder itu krusial ya. Terus ada lagi nih peringatan division by zero, pembagian dengan nol. Solusi yang disarankan di catatan Anda agak unik. Ganti angka nolnya pakai angka kecil banget, kayak 0,0001. Ini aman emang ya? Ya, itu bisa dibilang pendekatan pragmatis ya. Trik yang cukup umum dalam pemodelan komputasi biar perhitungannya nggak berhenti total pas ketemu angka nol. Angka nol itu kan bisa jadi input yang valid, misalnya pas nggak ada angin sama sekali. Nah, angka super kecil itu secara matematis mencegah error tanpa mengubah hasil akhir secara signifikan kalau memang nol itu nilai yang benar. Oh, jadi semacam workaround aja ya? Betul. Tapi yang lebih penting lagi, seperti yang disarankan di catatan Anda itu, sebaiknya laporkan juga kejadian ini ke pengembangnya. Ada emailnya kan tuh, lun@plan.au.dk, biar mereka bisa perbaiki toolnya supaya penanganan kasus nol bisa lebih smooth lah ke depannya. Oke, dicatat. Terakhir nih, masalah yang agak teknis. Nama file input nggak muncul di pojok kiri atas program atau pas dicetak hasilnya. Katanya bisa karena fitur Windows Offline Files atau karena file program utama, executable sama library datanya ada di hard disk yang tidak. Gimana tuh maksudnya? Intinya gini, ini soal integritas lokasi file dan akses program ke file-file itu. Programnya butuh akses yang lancar dan nggak terganggu ke semua bagiannya. Windows Offline Files itu kan fitur buat nyimpen salinan file jaringan di komputer lokal. Kadang ini malah bikin bingung programnya, mana file asli, mana salinan. Oke. Terus, kalau file program utamanya, yang .exe itu ada di drive C, tapi folder Energy Plan Data Anda taruh di drive D, atau malah di server jaringan, nah ini juga bisa bikin masalah. Entah masalah izin akses, atau programnya jadi bingung nyari datanya di mana. Jadi sebaiknya Sebaiknya,
Ya pastiin aja semua paket energy plan, termasuk file program, dan semua library datanya, itu ada di drive lokal yang sama. Biar aksesnya gampang dan nggak ada masalah sinkronisasi aneh-aneh. Oke, jelas banget. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, pesan-pesan error di energy plan ini sebenarnya bukan musuh ya, tapi kayak penjaga gawang kualitas gitu. Iya, betul. Mereka ngasih tahu di mana letak masalahnya. Bisa jadi di struktur datanya, format angkanya yang belum bersih, lokasi filenya salah, atau cara nangani nilai nolnya. Kuncinya berarti di ketelitian kita ngecek detail-detail ini. Tepat sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda. Gimana caranya ya, biar bisa bikin semacam pos pemeriksaan data yang lebih rutin sebelum datanya dimasukin ke energy plan. Mungkin bikin checklist sederhana atau skrip validasi kecil gitu. Bisa ngebantu banget meminimalkan error-error kayak gini dari awal. Ide bagus tuh. Dan ya, sebagai penutup mungkin nih, satu pemikiran lagi buat Anda eksplorasi. Selain cuma fokus benerin error pas muncul, gimana kalau pemahaman mendalam soal kenapa error ini bisa terjadi, itu bisa bantu Anda merancang strategi pengumpulan data dan penyiapan data yang lebih lebih tangguh gitu, lebih robust buat analisis energi Anda ke depannya. Jadi mikirin potensi masalahnya dari hulu, biar dihilir lebih lancar. Itu bisa hemat banyak waktu dan, ya, frustrasi juga kan?